Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Kurnia Diesel Magelang menyapa. Baik sahabat, ini adalah diesel Kubota RD110 ya. Ini milik sahabat kita kemarin dari daerah Dieng ya. Ini mempunyai kasus asapnya banyak ya. Hidup tapi asapnya banyak. Baik, pagi ini mulai saya bongkar ya. Ini sebagai dokumentasi saya. Dan tentunya juga sebagai laporan ya buat pemiliknya. Baik, ini posisi oli naik ya, oli naik. Tapi kenapa metalnya kok bisa kena? Nah, ini sudah kita bongkar sahabat ya. Dan posisi kondisi metalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kondisi metalnya ya. Nah, kemudian nanti ring piston dan juga lainnya sama buringnya akan kita kontrol, bila mana perlu diganti akan kita ganti ya. Nah, ini buringnya juga nanti kita kontrol juga ya. Kalau memang perlu diganti nanti akan kita ganti ya. Baik, ini akan kita bongkar sekalian, kita turunkan daripada crankshaftnya ya, karena ini akan kita undersize. Nah, ini kita bongkari dulu, crankshaftnya akan kita buka. Baik sahabat, mungkin gitu ya. Ini saya bongkar dulu ininya, nanti kita bongkar. Terus iki lho nganone iki roda gendenge dicopot dhisik, nggo kunci 14 untuk ide ya. Tak nah cinta nah baik gitu ya. Mungkin saya akan sampai di sini dulu, nanti saya lanjut kembali. Baik, saya lanjut video ya. Ini dieselnya sudah saya bongkar crankshaftnya ya. Di sini ternyata ininya crankshaftnya ini sangat parah, ini kena ya. Lapar mau dikit, lupa itu lapar. Ya. Nah, ini crankshaftnya ini cukup dalam nih lukanya di sini. Ya. Nah, ini nanti akan kita undersize-kan lagi. Ini terakhir ini undersize 100 ya. Ini apakah masih bisa di undersize atau tidak? Nanti akan kita bawa ke bengkel bubut Jasa Tech ya, ke Jasa Tech Magelang. Bila mana masih bisa dipakai nanti akan tetap kita pakai. Kalau memang sudah dis ya, ini nanti terpaksa kita ganti yang baru ya. Baik, ini adalah salah satu penyebab timbul asap banyak tidak bertenaga ya, karena oli ya, sirkulasi oli yang menuju ke sini ya itu terhambat atau kurang maksimal. Nah, tentunya kita harus mengecek komponen yang lain ya. Tentunya nanti akan kita cek daripada bagaimana kondisi daripada rotor olinya di sini ya, pompa olinya. Kemudian kita cek juga drag oli yang ada di sini nanti setelah kita buka. Oke, akan kita buka dulu sahabat ya. Baik sahabat, ini blok ya, ini sudah kita cuci ya, kita cek gimana nih sambil menunggu crankshaftnya yang lagi di undersize-kan ya. Ini kita cek kira-kira apa penyebabnya ya, penyebab daripada diesel ini kok crankshaftnya kena, metalnya juga kena. Baik sahabat, ketika diesel kemarin datang ke sini itu masih kondisi hidup ya. Nah, ketika kita cek perjalanan olinya sebenarnya juga lancar, olinya lancar ya. Nah, tapi kenapa metalnya bisa kena ya, padahal kondisi rotor oli sepertinya juga tidak bermasalah, terlalu bermasalah. Kondisi noken as pada coakan juga tidak bermasalah. Kemudian oli juga sampai ke crankshaft menuju metal. Nah,
menurut perkiraan saya ini kemarin diesel ini pernah kehabisan oli ya. Mengapa saya katakan pernah kehabisan oli? Karena bila kita lihat pada blok di sini, blok ini adalah tambalan ya. Ini tambalan ya, karena ini sepertinya dulu bekas jeblok atau mungkin stang seker pernah bengkok, patah sehingga sini berlubang. Nah, karena ini berlubang, ini cuma ditempel ya, ditempel, direkayasa menggunakan plat ya. Memang susah sini ya. Kalau mau ngelas ini kan kejen, susah. Jadi ini solusinya harusnya diganti saja. Namun demikian, karena mungkin faktor biaya dan lain-lain, ini ditambal menggunakan plat, kemudian dilem plastik setil. Nah, kalau dilihat jejaknya di sini itu banyak sekali oli keluar kemarin ya, keluar oli lewat sini, samping sini dan sini. Nah ini kalau kita gerak-gerakan di sini, ini masih bisa gerak atau tidak rapat. Nah kemungkinan ketika mesin itu dipakai buat kerja, maka itu oli lama-lama keluar lewat sini ya, keluar lewat sini, maka lama-lama akan habis. Nah ketika di saat posisi oli itu habis atau kurang, maka pompa oli tidak bisa bekerja, pompa oli tidak bisa menyedot oli, akhirnya oli tidak sampai ke crankshaft dan metal. Nah kemungkinan itulah yang menyebabkan crankshaftnya kena ya, padahal kemarin sudah di undersize-kan 100. Oke gitu sahabat ya, ini sekilas masalah blok RT110. Nanti akan kita review daripada komponen yang lain. Baik sahabat, ini blok ya yang bocor. Coba kita lem ya, kita lem menggunakan lem apa ini ya, lem Resibon Alteco ya, ini dicampur ini. Kalau orang katanya mengatakan biasanya untuk lem kapal. Lah saya juga baru coba sekali ini ya. Ini mudah-mudahan tidak bocor ya. Sebelah sini sama sini kita lem, kemudian pada bagian dalamnya di sini ya, ini juga kita lem ya. Nah posisinya ada di dalam ya. Nah ya, mudah-mudahan ini tidak bocor sahabat, karena ini kalau beli blok ini, harganya kisaran 3.300.000 ya, 3.300.000. Nah ini kita coba lem dengan harga ya kurang lebih 30.000. Mudah-mudahan sembuh penyakitnya ya, artinya yang penting intinya tidak bocor, sehingga oli yang ada di dalam gearbox ya atau di dalam ruang oli ini tidak keluar ya. Nah dalamnya sudah kita tidak kelihatan ya sahabat. Nah sudah kelihatan. Nah mudah-mudahan ini kalau kering ini mengeras ya, kalau kering ini mengeras, mudah-mudahan ini bisa mengatasi masalah sementara. Oke gitu ya sahabat ya.